Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Lampung, Prodi Teknik Informatika Angkatan 2020. Dengan ini kami akan menyelesaikan tugas kami dalam mata kuliah Logika Informatika dengan dosen pengampu Bapak Rukin Sudarwanto, SPD MTI. Kami terdiri dari 3 anggota. Teman saya yang bernama Deva Yomajasa dengan NPM 2055202049 dan ada lagi Dea Erika dengan NPM 2055202085 dan saya sendiri, nama saya Dewi Susianti dengan NIM 2055202058. Oke, kami bahas yaitu mengenai penalaran deduktif, predikat, tabel kebenaran, hukum De Morgan, ada lagi tentang kuantor semesta dan kuantor eksistensial, dan kebalikan gerbang logika, NAND, AND/OR, dan XOR. Oke, yang pertama yaitu mengenai penalaran deduktif. Proses penalaran yang berasal dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan yang logis. Penalaran dari umum ke khusus untuk membuat kesimpulan. Penalaran deduktif merupakan suatu kegiatan, suatu proses, atau suatu aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat khusus berdasarkan pada beberapa pernyataan umum yang diketahui benar. Penalaran deduktif bertolak dari sebuah konklusi atau simpulan yang didapat dari satu atau lebih pernyataan yang lebih umum. Yang selanjutnya ada predikat. Logika predikat adalah perluasan dari logika, di mana objek yang dibicarakan dapat berupa anggota kelompok. Sebaliknya, logika predikat membedakan subjek dan predikat dalam sebuah kalimat. Selain itu, merupakan notasi formal untuk menuliskan secara sempurna definisi, aksioma, teorema matematika dengan jelas, tepat dan tidak ambigu pada semua cabang matematika. Logika predikat dengan simbol-simbol fungsi, operator, dalam kutip sama dengan, dan beberapa aturan pembuktian dengan cukup mendefinisi sistem matematika apapun, dan juga cukup untuk membuktikan apapun yang dibuktikan pada sistem tersebut. Nah, selanjutnya ada kuantor semesta dan kuantor eksistensial. Yang pertama, kuantor semesta. Kalimat yang digunakan untuk menyatakan semua atau sebagian. Kuantor berarti pengukur kuantitas atau jumlah. Kata kunci yang terdapat pada kuantor diantaranya semua, seluruh, setiap, tanpa kecuali, ada, beberapa, dan lain-lain. Kuantor digunakan untuk mengubah suatu kalimat terbuka menjadi suatu pernyataan yang disebut pernyataan berkuantor. Kuantor dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada kuantor khusus atau biasa disebut dengan kuantor eksistensial dan kuantor umum atau biasa disebut dengan kuantor universal. Nah, yang kedua ada kuantor eksistensial. Proposisi ini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa paling tidak ada satu unsur yang membuat proposisi itu benar. Kata yang digunakan adalah beberapa atau ada. Contoh, beberapa mahasiswa sedang melamun. Contoh yang kedua, ada mahasiswa yang sedang berdoa sebelum belajar. Nah, selanjutnya ada hukum De Morgan. Hukum De Morgan adalah 2 pernyataan yang menggambarkan interaksi antara berbagai operasi teori himpunan. Hukumnya adalah untuk 2 himpunan A dan B. Yang pertama, dalam kurung A irisan B pangkat C sama dengan A pangkat C gabungan B pangkat C. Yang kedua, dalam kurung A gabungan B pangkat C sama dengan A pangkat C gabungan B pangkat C. A pangkat C irisan B pangkat C.
Oke, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Dia Erika. Oke, akan saya lanjutkan. Selanjutnya mengenai tentang tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel matematika yang digunakan dalam logika untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu ekspresi logika yang masing-masing nilai kombinasinya diambil dari variabel logika. Tabel kebenaran dapat digunakan untuk mencari tahu apakah ekspresi proporsi tersebut bernilai benar untuk semua nilai input yang valid secara logis. Selanjutnya, mengenai operator logika. Operator logika digunakan untuk membentuk suatu keadaan dari dua atau lebih kondisi tertentu. Operator logika biasanya digabungkan dengan operator pembanding. Hasil dari operator logika adalah boolean. Operator logika tersebut dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada konjungsi, kedua disjungsi, ketiga negasi, keempat implikasi, dan kelima biimplikasi. Selanjutnya yang pertama konjungsi. Konjungsi adalah suatu pernyataan majemuk yang menggunakan penghubung dan atau an. Contoh, P. Fahmi makan nasi. Q. Fahmi minum kopi. Maka P konjungsi Q adalah Fahmi makan nasi dan minum kopi. Selanjutnya disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan penghubung atau or. Selanjutnya negasi. Jika P adalah Semarang ibu kota Jawa Tengah, maka ingkaran atau negasi dari pernyataan P tersebut adalah negasi P, yaitu Semarang bukan ibu kota Jawa Tengah, atau tidak benar bahwa Semarang ibu kota Jawa Tengah. Jika P di atas bernilai benar atau true, maka ingkaran P atau negasi P adalah bernilai salah atau false, dan begitu juga sebaliknya. Contohnya, P semua siswa punya alma mater. Negasi P, beberapa siswa tidak punya alma mater. Selanjutnya, implikasi. Implikasi adalah kalimat majemuk yang menggunakan kata hubung jika P maka Q. Implikasi disebut juga kalimat bersyarat tunggal. Artinya, jika kalimat P bernilai benar, maka kalimat Q pun akan bernilai benar juga. Notasi dari implikasi adalah sama dengan lebih dari. P implikasi Q dapat dibaca dengan beberapa cara, di antaranya jika P maka Q. Q jika P adalah syarat yang cukup untuk Q. Q adalah syarat yang diperlukan untuk P. Selanjutnya, biimplikasi. Biimplikasi merupakan kalimat bersyarat ganda. Biimplikasi menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Notasinya kurang dari sama dengan lebih dari. Untuk lebih memahami biimplikasi, perhatikan kalimat berikut. Jika saya sakit, maka saya tidak berangkat kuliah. Oke, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Divtayo Majasa. Kepadanya dipersilakan. Atau saya lanjutkan, berikut adalah materi tentang kebalikan gerbang logika, NaN, AND/OR, dan XOR. Gerbang logika adalah sebuah perangkat logika atau logic device yang memiliki satu atau lebih masukan input dan satu keluaran atau output. Operasi logika NaN. Gerbang logika NaN merupakan kombinasi dua buah operasi logika dasar, yaitu gerbang AND dan NOT. Masukan atau input terdiri dari dua atau lebih variabel, mulai dari A, B,
dan variabel keluaran output. Variabel keluaran atau output akan berlogika 0 hanya jika semua masukannya dalam keadaan satu, dan akan berlogika 1 jika salah satu atau semuanya masukannya satu. Dan selanjutnya, operasi AND/OR. Gerbang logika AND/OR merupakan kombinasi dua buah operasi logika dasar, yaitu gerbang OR dan NOT. Masukan atau input terdiri dari dua variabel atau lebih, mulai dari A, B, dan satu variabel keluaran output atau Q. Variabel keluaran akan berlogika 1 hanya jika semua masukannya dalam keadaan 0, dan akan berlogika 1 jika salah satu atau semuanya masukannya berlogika 1. Berikutnya, operasi XOR. Gerbang logika XOR atau yang bisa disebut exclusive OR, yaitu operasi logika yang memiliki masukan input terdiri dari dua atau lebih variabel, mulai dari A, B, dan variabel keluaran output atau Q. Variabel keluaran akan berlogika 1 hanya jika masukannya berbeda, dan akan berlogika 0 jika masukannya sama. Oke, itulah tadi pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kami ucapkan terima kasih buat teman-teman semua ya yang udah menyimak pemaparan materi kami dari awal hingga akhir. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.